Sesuai janji saya, setelah ada 20 komen di video terakhir Pegas. Nah, video ini akan melaksanakan janji itu, yaitu di video ini kita akan membahas bagaimana resiko hold 2 tahunnya saham Pegas atau resiko hold Pegas hingga tahun 2025. Per video ini dibuat, Pegas berada di harga Rp1.340. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Excelnya saham Pegas ini, kita lihat dulu bagaimana komposisi pendapatannya saham Pegas. Kenapa kita lihat dulu ini? Karena ini penting untuk kita proyeksikan bagaimana perubahan laba, perubahan ekuitas, dan lain sebagainya di tahun 2024 ini. Kita bisa lihat untuk pendapatan terbesarnya itu dari sektor distribusi gas, mencapai 72%. Lalu, dari penjualan minyak dan gas itu 15,1%. Jadi lebih kecil nih dari penjualannya, dari segi penjualannya. Lalu sisanya di bawah 10% semua. Dan didistribusikan kemana? Didistribusikan 97%-nya ke domestik, ke Indonesia sendiri. Jadi, harga minyak bumi, harga gas bumi, itu tidak terlalu mempengaruhi pendapatannya Pegas. Tapi, yang mempengaruhi pendapatan Pegas terbesar adalah konsumtif, ya, konsumsi pada masyarakat Indonesia itu tersendiri. Karena 97% dialokasikan ke Indonesia, didistribusikan ke Indonesia. Dan distribusi adalah komposisi pendapat terbesarnya Pegas. Sehingga makin banyak nih konsumsi masyarakat Indonesia terhadap gas, itu makin besar pendapatannya si Pegas ini. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi saham-saham yang pendapatannya terbesarnya adalah distribusi, ya, bukan pendapatan terbesar dari penjualan ataupun pembuatan dari barang tersebut, maka harga barang tersebut, harga dunia terhadap barang tersebut tidak terlalu mempengaruhi pendapatan dari saham tersebut. Jadi yang lebih mempengaruhi adalah distribusinya. Lebih mempengaruhi adalah konsumsi dari barang tersebut. Makin besar konsumsinya, maka distribusinya ya makin luas, makin banyak, makin sering didistribusikan. Sehingga pendapatan saham tersebut, laba saham tersebut kemungkinan akan lebih besar. Seperti itu. Oke, kita langsung pergi ke Excelnya. Di video sebelumnya saya sudah menyebutkan kalau Pegas di harga sekarang itu masih di bawah harga wajarnya. Nah, untuk kita bisa memproyeksikan bagaimana resiko hold Pegas hingga tahun 2025 ini, kita harus mengerjakan 4 PR dulu. Yang pertama, kita harus proyeksikan bagaimana ekuitasnya di akhir tahun 2024. Yang kedua, kita harus proyeksikan bagaimana PBV rata-ratanya di tahun 2024 ini. Dan yang ketiga, kita harus proyeksikan bagaimana labanya. Dan yang terakhir, kita harus proyeksikan bagaimana DPR-nya. Cuman sebelum kita mengerjakan 4 PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan PR-nya. Kita bisa lihat di sini, ya, tahun 2021, 2022 terjadi kenaikan persentase kenaikan laba. Kenaikan persentase kenaikan ekuitas. Tahun 2023 terjadi penurunan persentase kenaikan ekuitas. Terjadi penurunan dari 15%, naiknya hanya 1% saja. Nah, tahun 2024 berapa nih? Nah, di sini di tahun 2024 jika kita lihat bagaimana konsumsi gas saat ini, di konsumsi masyarakat di tahun 2024 ini kemungkinan menurut saya akan terjadi kenaikan lagi. Tapi kenaikannya hampir sama seperti tahun kemarin, itu 1%. Oke, ekuitas kita anggap selesai dulu. Kita lanjut ke PBV. Jika kita lihat, ya, PBV-nya naik turun nih. Tahun 2020, 0,91 kali. Terus turun ke 0,84 kali. Naik lagi ke 0,97 kali. Nah, turunnya ke 0,79 kali. Nah, di sini berapa nih? Nah, saya udah menghitung menggunakan beberapa metode. Di sini saya temukan di sekitar 0,79
82 hingga 85. Kita pakai yang 82 aja agar lebih berhati-hati kalau seandainya meleset. Oke. PR kedua selesai, PR ketiga, nah kita bisa lihat di sini. Di tahun 2023 ada penurunan 16%. Nah, untuk labanya ini, saya tetap optimis kalau Pegas ini di tahun 2024 akan terjadi kenaikan, tapi kenaikan hanya 1%. Kenapa nggak sebesar 18%? Kenapa nggak sebesar tahun 2021 yang 216%? Menurut saya, ya, karena di tahun 2023 terjadi penurunan 16%, di tahun 2024 ini dia akan mencoba untuk mempertahankan nih. Setidaknya nggak turun nih. Labanya dia di tahun 2024. Masih sama nih labanya di tahun 2023. Itu angka paling wajar. Ya, jadi dia berusaha nih si Pegas untuk mempertahankan labanya. Tapi, ya bisa jadi juga dia bisa menaikkan labanya sekitar 5%. Ya. Jadi, angka yang paling wajar itu 1%. Paling optimis kita itu sekitar 5%. Pakai yang mana nih? Kita coba dulu pakai yang 1%. Untuk DPR-nya kita samakan saja seperti tahun kemarin, yaitu 67%. 67%. Maka, jika ekuitasnya naik 1%, jika PBV-nya benar 0,82 kali rata-rata PBV-nya, kemudian dengan laba yang naik 1% dan DPR yang 67%, maka jika Anda beli di harga sekarang, terus Anda hold hingga tahun 2025, Anda akan mendapatkan kenaikan harga sekitar 6,24%. Dengan total dividen yang Anda akan dapatkan selama 2 tahun itu 17,80%. Ini menurut saya ini cukup besar. Ya, cukup besar. Kenaikan 6%, dividen 17% itu cukup besar. Sehingga resiko hold 2 tahunnya Pegas ini atau resiko hold Pegas hingga tahun 2025 ini nggak ada sama sekali, nggak ada resiko. Oke? Itu kalau prediksinya sesuai dengan angka-angka ini. Gimana kalau seandainya ya ternyata harganya Pegas itu nggak naik? Atau dengan kata lain, harganya Pegas ya sama kayak tahun kemarin, yaitu 0,79 kali. Oke, kita coba samakan 0,79 kali. Dengan laba yang ternyata labanya Pegas menurun 5%. Karena di sini ada penurunan, bisa jadi dong di sini ada penurunan ya. Walaupun saya tetap optimis kalau si Pegas ini akan terjadi kenaikan. Oke. Dan di sini DPR-nya kita turunkan sekitar menjadi 50%. Maka, seandainya PBV-nya 0,79 kali dan labanya turun 5% dengan DPR 50%, maka kalau Anda hold hingga tahun 2025, itu kemungkinan harganya akan naik 2,35%. Dengan dividen, total dividen selama 2 tahun itu 15,13%. Masih besar. Dengan kata lain, dengan angka yang cukup pesimis ini, kita masih menyatakan kalau Pegas ini resiko hold tahunnya itu masih minim resiko. Coba seandainya ekuitasnya turun. Oke, kita coba ekuitasnya turun. Turunnya langsung misalnya, turun langsung 5%. Walaupun menurut saya, dia akan mempertahankan kenaikan ekuitasnya ya. Seandainya ekuitasnya turun 5%, dengan PBV 0,79 kali, dengan laba yang turun 5%, dengan DPR yang hanya 50%, maka resiko hold 2 tahunnya, dia harganya akan turun 3,73% dari harga sekarang. Oke, harganya turun. Tapi dividen yang Anda akan dapatkan itu totalnya 15,13%. Besar, lebih besar dividen atau walaupun turun 3%, Anda masih akan mendapatkan untung sekitar 12%. Ya, 12%-an. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau Pegas, resiko hold 2 tahunnya itu sangat minim. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga atau dianalisikan juga bagaimana resiko hold 2 tahun sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, Excel yang Anda lihat ini, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET. Singkatan dari Saham Nyantai Excel Template.
Template Excel original dari Saham Nyantai yang membantu kami baik dalam menganalisa fundamental saham pegas ini atau menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham pegas ini dan memproyeksikan resiko hold selama 2 tahun saham pegas ini. Kalau Anda punya SNET, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menganalisa fundamental sebuah saham, menghitung kisaran harga wajar saham tersebut, atau memproyeksikan bagaimana resiko hold 2 tahun saham tersebut secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba berubah secara drastis. Mungkin itu tiba-tiba ARB mendadak ataupun tiba-tiba ARA mendadak. Karena Anda tahu, oh nanti juga akan kembali ke harga wajarnya. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh juga di kolom deskripsi. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar, mau ambil penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu Anda dalam berinvestasi, dan yang terakhir jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi Anda agar setiap saya mengupload video baru Anda dapat mengetahuinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.